Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kusuma Brianto, nomor absen 12 dari kelas 10 IPA 3. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam di seluruh dunia karena keistimewaannya dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dalam bulan-bulan Ramadan terdapat berbagai macam amalan yang bisa dilakukan dan pastinya bisa memberikan pahala yang cukup besar, seperti ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib dilakukan bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Hal ini memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Maka dari itu, jika umat Islam dengan sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan dosa yang cukup besar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana puasa Ramadan itu dan juga penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran hingga penjelasan dari hadis. Saya harap ceramah tentang puasa ini bisa memberikan pedoman untuk menjalankan ibadah puasa dan membuat semakin yakin bahwa puasa adalah ibadah yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat semakin yakin bahwa puasa adalah ibadah yang mulia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menyukainya. Ada pula ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Yang pertama itu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua yaitu Al-Baqarah ayat 184 yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makanan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa menjalankan ibadah puasa adalah wajib bagi orang-orang yang beriman dalam hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu ini ditafsirkan merupakan bulan Ramadan. Kemudian dijelaskan juga bahwa sebelumnya puasa di bulan Ramadan sudah dilakukan sebelum-sebelumnya atau sebelum ada Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa hal yang diperbolehkan seorang umat tidak menjalankan puasa. Beberapa hal yang diperbolehkan umat Islam tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah sakit dan orang yang sedang berpergian jauh. Namun dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa meskipun boleh tidak menjalankan puasa, orang tersebut harus menggantinya di hari yang lain atau dengan membayar fidyah atau tenda berupa memberi makanan kepada fakir miskin. Ada pula ayat-ayat yang menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan. Terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 185 yang memiliki arti bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena pada waktu bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia di dunia. Selain diturunkannya Al-Quran untuk umat manusia di dunia, bulan Ramadan juga banyak kejadian yang menjadikan bulan ini sangat istimewa bagi umat Islam. Berikut ini adalah beberapa keistimewaan bulan Ramadan bagi umat Islam. Yang pertama, terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka saat bulan Ramadan. Yang kedua, adanya malam Lailatul Qadar yang jika kamu beribadah pada malam tersebut maka pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, bulan pengampun dosa. Yang keempat, bulan di mana pahala berlipat ganda kita dapatkan, dan masih banyak lagi. Sekian ceramah dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.